Berdasarkan dari artikel yang diperoleh dari Kemenkes pada tahun 2022, banyaknya masyarakat Indonesia yang terjangkit kolesterol tinggi sebanyak 28% dari masyarakat Indonesia yang ada. Selain itu, jemaah haji pada tahun 2024 banyak yang gagal berangkat haji dikarenakan terjangkit kolesterol tinggi. Oleh karena itu, saya bersama teman-teman saya akan memaparkan materi tentang mengatasi kolesterol tinggi melalui minuman probiotik yaitu teh kombucha. Teh kombucha merupakan teh yang berasal dari Laut Cina Timur. Sekitar tahun 220 sebelum Masehi, teh ini dikenal dengan minuman detoksifikasi dan energi. Teh kombucha merupakan teh hasil fermentasi antara teh dengan gula ditambahkan dengan mikroba berupa Acetobacter pseudomonas dan beberapa ragi seperti Saccharomyces cerevisiae dan Zygosaccharomyces bailey serta Candida sp. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari teh kombucha. Selain untuk mengatasi kolesterol, teh kombucha sendiri mempunyai banyak manfaat, yaitu diantaranya dapat membantu sistem pencernaan dengan probiotik, dapat melawan kanker dengan asam glukorat, dapat meringankan nyeri sendi dengan membantu mencegah artritis dengan glukosamin, kemudian dapat meningkatkan energi dengan enzim dan vitamin B, kemudian dapat menurunkan berat badan dengan asam asetat dan polifenol, mendetoksifikasi tubuh dengan asam glukorat dan probiotik, dan yang terakhir dapat memperkuat sistem limfatik dengan antioksidan. Sedangkan manfaat dari kulit rambutan sendiri, pada kulit rambutan terdapat sekelompok polifenol yang dapat memulihkan jaringan yang diakibatkan penyakit atau gangguan metabolik pada sistem organ tubuh. Kandungan yang membedakan antara teh biasa dengan teh kombucha diantaranya teh biasa hanya terdapat omega 3, kafein, asam omega 6, polifenol, dan asam amino, serta beberapa mineral. Sedangkan kandungan yang terdapat dalam teh kombucha diantaranya berbagai macam asam organik seperti asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam glukonat, dan asam glukronat. Selain itu, teh kombucha juga mengandung berbagai macam vitamin seperti vitamin B1, B2, B6, B12, dan vitamin C, serta asam amino, enzim hidrolitik, dan senyawa antimikroba. Untuk pembuatannya, rebus kulit rambutan dalam air, kemudian saring dan simpan air rebusannya. Seduh teh dengan air panas, tambahkan gula dan aduk hingga larut. Dinginkan teh, lalu masukkan starter kombucha atau SCOBY dan air rebusan kulit rambutan. Tutup wadah fermentasi selama 7-14 hari pada suhu ruangan. Setelah fermentasi, saring kombucha dan simpan di dalam botol. Untuk lebih lanjutnya, silahkan dilihat pada video berikut ini. Siapkan dulu alat-alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk alat-alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama siapkan gelas ukur. Kemudian ada toples kaca dan ini dapat menampung 1,5 liter air. Untuk toples kita gunakan yang terbuat dari kaca. Jangan menggunakan yang plastik karena jamur tadi bisa mengikis lapisan plastik. Setelah itu kita siapkan teh. Ini teh yang aku pakai, teh hijau. Kalian bisa menggunakan teh hitam juga. Kemudian ada sendok kayu, penyaring, mangkok keramik. Untuk sendoknya kita gunakan sendok yang terbuat dari kayu ya, jangan menggunakan yang plastik. Setelah itu ada gula sebanyak 120 gram. Dan yang terakhir ini adalah SCOBY dan air starternya. Untuk cara pembuatannya sangat mudah. Pertama, kalian bersihkan alat-alat yang kalian pakai dan kalian sterilkan dulu. Di sini udah aku bersihkan semuanya dan aku sterilkan dengan menggunakan air yang panas. Setelah itu, kalian bisa membuat teh. Siapkan 2 sendok makan teh, kemudian kita tuang dengan air yang panas sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tambahkan gula. Kita aduk semua sampai larut. Setelah semuanya sudah larut, kita bisa menyaring teh ini dan menuangkannya ke dalam toples kaca.
Setelah itu kita bisa tambahkan 1 liter air. Kita tunggu sekitar 5 menit sampai teh ini dalam keadaan posisi yang dingin atau suhu ruangan. Setelah sekiranya sudah dingin, kita bisa menuangkan air starter dan SCOBY ini. Untuk airnya sekitar 100-100 ml. Di sini kalian harus memastikan keadaan tehnya ini sudah dingin, karena kalau tehnya masih panas, yang ada jamu SCOBY kita akan mati kalau kena air panas. Setelah semuanya sudah tercampur, kita bisa menutupnya dengan tisu sebanyak 2 lapis. Setelah itu kita ikat dengan karet. Di sini kita akan meninggalkannya dan mendiamkannya selama 7-10 hari. Semakin lama kita mendiamkannya, teh ini akan terasa lebih asam. Jadi ketika sudah 7 hari, kalian bisa membukanya untuk mencicipinya. Jika kalian sudah merasa cocok, jamur bisa kita panen. Untuk penyimpanannya, kalian pastikan menyimpan di tempat yang bersih dan tidak berdebu. Dan jangan kalian goyang-goyang atau pindahkan toples kaca ini, karena dapat mengganggu proses fermentasi. Dan kalau kalian simpan di tempat yang kotor, yang ada jamur ini nantinya akan tumbuh menjadi jamur yang kotor dan tidak baik untuk kesehatan kita. Setelah sekiranya 7 hari sudah terlewati, kita bisa membukanya dan kita akan melihat di sini kita akan mendapatkan jamur SCOBY yang baru atau baby SCOBY ini. Jamur SCOBY ini kita bisa pakai lagi untuk membuat next kombucha. 1 jamur SCOBY ini kita bisa pakai maksimal 5 kali, dan di sini kita bisa menyimpannya lagi di dalam toples kaca yang lain, ditambah 10% dari air kombucha ini sebagai media untuk hidupnya si SCOBY. Nah, kalau sudah jadi, kita bisa menikmatinya. Gimana cara pembuatannya? Sangat mudah banget ya. Selain mudah, minuman kombucha ini baik untuk kesehatan kita. Semoga video ini bermanfaat. Setelah diketahui dari manfaat, kandungan, serta cara pembuatan teh kombucha, saya di sini akan menjelaskan peran mikroba yang terdapat dalam teh kombucha. Ada 2 mikroba yang digunakan, yaitu SCOBY dan bakteri asam laktat. SCOBY sendiri berperan sebagai membantu proses fermentasi serta membentuk lapisan pelindung pada bagian permukaan teh kombucha. Yang kedua, ada bakteri asam laktat atau acetobacter, berperan sebagai mengubah gula menjadi asam laktat serta memberikan rasa asam pada teh kombucha. Nah, pembuatan kombucha dari kulit rambutan ini dapat dihubungkan dengan tujuan SDGs ketiga, yaitu memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua. Dalam konteks ini, kombucha yang dibuat dari kulit rambutan dapat menjadi produk alternatif yang sehat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.